Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Pernikahan tersembunyi. Bab 139, kekosongan adalah bentuk, bentuk adalah kekosongan. Ada apa? Lu Tingqiao tanpa sadar menguatkan dirinya. Kain yang menutupi mataku itu, bisakah kau membantuku memakainya lagi? Tanya Ningxi dengan suara pelan. Keheranan sekilas melintas di wajah Lu Tingqiao, mengapa? Ningxi berkata tanpa daya, jauh dari mata, jauh dari hati. Meskipun kata-kata Ningxi sangat samar, Lu Tingqiao segera mengerti dan terbatuk pelan sebelum mengambil kain renda yang telah dilemparkan ke tanah. Dia kemudian dengan lembut menutupi mata Ningxi dengan kain itu dan mengikatkannya di kepalanya lagi. Begitu Lu Tingqiao mendekat, api di dalam diri Ningxi tiba-tiba berkobar. Dia buru-buru melantunkan mantra dalam benaknya, kekosongan adalah bentuk, bentuk adalah kekosongan. Hanya ketika Lu Tingqiao telah mundur ke jarak yang aman dan pandangannya telah tertutup, kegaduhan di dalam tubuhnya perlahan mereda. Jika yang datang adalah orang menjijikkan dan vulgar seperti Zhu Xiangcheng, maka tidak apa-apa. Namun, itu pasti Lu Tingqiao. Dia telah diberi obat perangsang, dan Lu Tingqiao pada dasarnya adalah katalisator yang dapat meningkatkan efek obat tanpa batas, menciptakan reaksi yang dapat merenggut nyawa seseorang. Apakah sudah baik-baik saja sekarang? Tanya Lu Tingqiao. Ningxi mengangguk, ada satu hal lagi yang ingin ku minta darimu. Aku sudah tidak punya tenaga lagi, bisakah kau membantuku ke kamar mandi? Aku akan baik-baik saja setelah berendam di air dingin. Tunggu sebentar, aku akan membantumu mengisi bak mandi. Terima kasih. Suara khas percikan air di kamar mandi terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Meski dia sama butanya seperti sebelumnya, kali ini, dia merasakan ketenangan dan kelegaan. Setelah beberapa saat, suara air berhenti dan terdengar suara langkah kaki. Bisakah kamu berjalan? Tanya Lu Tingqiao. Aku rasa aku bisa, dukung saja aku sebentar. Lu Tingqiao mengulurkan tangannya untuk menopangnya dan bahkan dengan penuh perhatian menjaga jarak di antara mereka, hanya lengannya yang bersentuhan dengannya. Ketika tubuhnya akhirnya tenggelam dalam air dingin, Ningxi mendesah lega, memem. Ekspresi Lu Tingqiao menegang, aku pergi dulu. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja aku. Jangan berendam terlalu lama dan berhati-hatilah agar tidak masuk angin. Oke. Lu Tingqiao berbalik dan pergi. Punggungnya menunjukkan urgensi dan perasaan ingin melarikan diri dari situasi sulit. Setelah pergi, Lu Tingqiao membuka pintu kamar, hanya untuk melihat seseorang menerobos masuk ke dalam kamar karena pendukungnya telah pergi. Lu Jingli bangkit dan membersihkan debu dari pantatnya sambil mencoba mengintip ke dalam ruangan. Dia terbatuk sekali sebelum berkata, "Heh, aku hanya khawatir pada kalian, hanya khawatir, aku jelas tidak ikut campur." Lu Tingqiao tampak seolah-olah sudah menduga bahwa dia akan bersembunyi di dekat pintu. Dengan nada dingin, dia berkata, "Pergi ke mobil dan bawakan dokumen itu kepadaku." Lu Jingli ternganga hingga mulutnya membentuk huruf O, "Kakak, kamu yakin? Kamu masih bisa melihat dokumen dalam situasi seperti ini? Kamu masih laki-laki." Tatapan mata Lu Tingqiao dingin menyapu ke arahnya, apakah aku perlu membuktikannya padamu? Tidak perlu. Aku pergi sekarang. Segera. Kakaknya pasti akan membuktikannya kepadanya melalui pukulan yang sangat jantan dan kasar. Setelah membawa dokumen-dokumen itu, Lu Jingli mendengar suara air dari dalam. Ia lalu mendesah dan berkata dengan getir, "Kenapa berendam di bak air dingin? Kenapa kau tidak menawarkan dirimu saja sebagai penawarnya? Sungguh sia-sia. Ini sungguh sia-sia. Lu Tingqiao, kamu bisa pergi sekarang." "Sebenarnya, aku tidak ingin pergi. Sebenarnya, aku ingin tetap tinggal dan menemanimu setiap musim gelombang. Lu Jingli bernyanyi sambil enggan menghilang. Setelah kembali ke kamar, Lu Tingqiao berusaha keras mengabaikan siluet samar di balik pintu kamar mandi yang buram dan memaksa dirinya berkonsentrasi pada dokumen di tangannya. Dia cukup efisien, dalam 30 menit, dia benar-benar berhasil menyelesaikan membaca 2 halaman. Pada saat inilah Ningxi dengan cemas berteriak dari kamar mandi, "Lu Tingqiao.